Krayan dikenal sebagai penghasil beras adan yang merupakan beras organik di mana varietas padi penghasil beras adan hanya bisa tumbuh di tanah Krayan. Hal ini membuat mayoritas warga Krayan merupakan petani beras meski waktu panen mereka hanya 1 kali dalam setahun. Saya bertemu Ibu Ruth dan sejumlah ibu-ibu lainnya yang hendak menanam padi di Longkewan, Krayan Barat. Wanita paruh baya yang gigih dan tangguh ini hingga kini masih menjadi tulang punggung keluarganya. Meski harus berjalan kaki belasan kilometer melewati hutan untuk menuju pematang sawah, Ibu Ruth dan kawan-kawan tak pantang menyerah. Jadi setiap harinya sebelum tiba di pematang sawah, ibu-ibu di sini harus melewati jembatan yang sangat jauh dari kata layak karena ini hanya beralaskan 2 bambu. Kita harus sangat berhati-hati ketika melintasi jembatan ini dan perlu sangat menjaga keseimbangan karena ini saya aja cukup kesulitan. Tapi ibu-ibu di sini seperti sudah terbiasa melewati jembatan yang sangat berbahaya ini. Tiba di sawah dengan alat tanam seadanya, bibit padi yang telah dibawa siap ditancapkan. Saat musim tanam, Ruth biasa menghabiskan waktu sepanjang hari di tengah teriknya hamparan sawah. Ibu sekarang usianya sudah berapa, Bu? 75 tahun. Kenapa Ibu masih datang ke sawah menggarap? Kita mengingat kebutuhan kita. Kalau kita tidak ke sawah, kalau orang tidak jual beras, siapa yang kasih kita makan? Nah Ibu, ini sekalinya menggarap sawah tuh panennya itu berapa kali Bu biasanya Bu? Dalam setahun? 1 tahun. Hanya sekali dalam setahun? Ya. Kalau Pak Jokowi sekarang lagi nonton, Ibu mau ngomong apa ke Pak Jokowi Bu? Kalau saya bilang, Jokowi kasih buka jalan buat kami Krayan supaya Malaysia masuk di sini, beli beras kami di sini. Ibu nggak pengen orang Indonesia aja Bu yang tahu beras Krayan ini seperti apa? Boleh. Tapi kalau kami jual sama kita Indonesia, mana ada orang yang seperti orang dari Malaysia. Miris, meski miliki potensi alam yang melimpah, problem yang dihadapi para petani beras di Krayan yakni menggantungkan hasil bumi mereka dari para pembeli Malaysia. Di lokasi terpisah, saya mendatangi rumah yang menjadi tempat penggilingan padi. Produksi penggilingan padi menjadi beras di rumah milik Sapri yang terletak di Long Midang, Krayan Induk ini juga biasa mendistribusi pasokan beras ke Bak Kelalan, Malaysia. Nah, jadi ini proses penggilingan dari padi menjadi beras dan 1 kali menggiling ini mampu mencakupi 14 kilo di dalam 1 ember. Perlu lebih dari 1 kali juga untuk menggiling padi di sini agar beras betul-betul halus. Saat beras sudah mencakup 4 karung, saya bersama warga berusaha mengantarkan beras untuk dijual ke Malaysia. Meski pintu utama perbatasan telah ditutup, kami mencoba menelusuri jalur lain dengan harapan dapat menjual beras Krayan ke Bak Kelalan, Malaysia. Di tengah perjalanan, kami disambut hujan deras yang kondisinya tidak dapat diteruskan dan terpaksa harus menepi. Ini masih berapa jauh lagi ya Bang? Masih agak jauh sih Mbak, soalnya kan kita harus keluar lagi nih. Cuman ya kayak gini kondisinya di lapangan, kadang kita masyarakat hujan juga nggak bisa aksesnya, jadi pasti lebih licin. Tergantung cuaca juga ya? Iya. Saat hujan mereda, kami melanjutkan perjalanan. Jarak dari Long Midang ke Bak Kelalan hanya berkisar 7 km saja. Namun, saat tiba di ujung perbatasan, tak disangka kondisinya juga masih tertutup.
Jalur yang biasa dipakai kendaraan melintas telah dibatasi oleh pagar. Tak sedikit tulisan keluhan warga terpampang di pagar yang menutupi jalan warga menuju Bak Kelalan. Ini kalau ditutup ini emang seperti ini atau gimana Pak? Ya kemarin-kemarinnya dia buka, sekarang enggak tahu kayak apa ditutup sekarang. Berarti kita nggak bisa lewat sini dong Pak untuk bawa beras ke Iya, sana? udah bisa lewat. Jadi sekarang kalau ditutup gini kita gimana Pak? Kita harus ngirim berasnya kemana nih? Ya begitulah, kita ini ya kayak tukar-tukar begitulah. Tukar? Ya, Tukarnya sama gimana? barang apa. Oh barter? Oh gitu Pak. Di mana itu tukar-tukarnya Pak? Ya di sinilah. Oh. Orang Malaysianya datang kan. Melihat kondisi pintu perbatasan yang sudah secara keseluruhan ditutup menuju Malaysia, Sapri dan saudara-saudaranya tak punya pilihan lain selain menukarkan beras dengan kebutuhan pokok lainnya. Hal ini hanya bisa dilakukan di Krayan, yang artinya Sapri kali ini tak mendapat keuntungan berupa uang dari hasil penggilingan berasnya. Sampai di warung sembako untuk barter, beras milik Sapri sempat ditolak karena kondisinya yang sempat terguyur hujan. Namun setelah sempat bernego dan meminta belas kasihan dari pemilik warung, hari ini Sapri mendapat 2 gula dari hasil tukar 4 karung beras. Jadi setelah proses negosiasi ternyata beras yang kondisinya basah itu nilai jualnya turun, nggak bisa disimpan sehingga awalnya ibu ini menolak untuk menukar dengan bahan lainnya. Tapi setelah negosiasi akhirnya Bapak mendapat 2 kantung gula.